Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi Fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mempelajari tentang susunan pegas ya. Nah, di mana susunan pegas ini adalah lanjutan dari hukum Hooke ya. Nah, di hukum Hooke itu ada susunan pegas. Nah, susunan pegas ini juga sama seperti nanti kalau kalian di kelas 3 mempelajari rangkaian listrik ya. Ada dia yang susunan pegasnya secara seri dan ada dia susunan pegas yang paralel. Nah, hari ini yang pertama kita bahas itu yang pertama tentang susunan pegas seri ya. Nah, jadi gimana sih gambar susunan pegas yang seri itu ya? Nah, jadi ada satu pegas. Nah, misalnya panjang awalnya itu seperti ini. Ada ini pegas yang pertama ya. Lalu ada pegas yang kedua. Nah, lalu ya pegas yang tadi awalnya itu segini ya, itu nanti bertambah panjang karena nanti dikasih beban bawah. Jadi yang awalnya itu panjangnya segini ya, ada pertambahan panjang. Nah, ini dia pegas yang pertama. Nah, pegas yang kedua juga seperti itu. Kenapa? Karena ditarik ya sama beban ini. Nah, yang panjang pertamanya segini, lalu ada pertambahan panjang. Nah, yang kedua ya, yang tadi pertama susunan pegasnya secara seri ya. Nah, ini ada susunan pegas paralel ya. Bedanya di mana? Bentuknya. Nah, bentuknya gimana, Bu? Ya, jadi misalnya ada sebuah pegas yang digantungkan. Ya, kalau misalnya dia paralel, bentuknya seperti ini. Ini panjang awalnya. Nah, ketika dia dikasih beban, ya, dia bertambah panjang di sini nanti. Karena diberi beban di sininya. Nah, panjang awalnya segini, panjang pertambahan panjangnya segini. Nah, yang di sini, nah, misalnya ya, kan dikasih dari si benda ini kan mempunyai gaya ya. Berarti di sini ada gaya F1 dan ada gaya F2. Berarti gaya yang di sini F1 samaan ya. Nah, kalau bisa kita lihat ya, di sini kan kita bilang tadi kan F-nya sama, tetapi delta L-nya ini berbeda ya, karena renggangannya juga nanti berbeda, tapi sama gayanya. Makanya nanti delta L total ya, delta L total itu bisa kita buat delta L1 dijumlahkan dengan delta L2. Nah, kita balik lagi nih ke hukum Hooke. Nah, di hukum Hooke ya, di hukum Hooke ya. Nah, delta L itu kan sama dengan
delta L berarti F total ya per K total. Nah, berarti delta L satunya kita ganti juga dari rumus F per K, berarti F1 per K1 dijumlahkan dengan F2 per K2. Nah, oke, sampai di sini udah paham ya? Nah, kan kita bilang tadi F-nya di sini itu sama, berarti bisa kita simpulkan F totalnya itu 1 per K total. Nah, F-nya kan sama, F1 berarti 1 per K1 dijumlahkan oleh F-nya, F2 di sini kan jumlahnya nanti kan sama kan F-nya, berarti 1 juga, 1 per K2. Nah, jadi persamaan di susunan pegas itu bisa disimpulkan ya. Ini kan K total, berarti kita buat aja 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 atau tambah 1 per KN. Nah, ini dia untuk persamaan susunan pegas seri. Langsung masuk ke persamaan untuk susunan pegas yang paralel ya. Nah, kan kita tahu ya kalau di sini delta L-nya sama. Berarti bisa kita buat ya delta L total ya itu sama dengan delta L1 juga sama delta L2. Nah, tetapi kan gayanya beda. Berarti F total ya, F total itu F1 ditambah F2. Nah, rumus hukum gimana? Kalau cari gaya untuk pegasnya, F sama dengan K dikali delta L. Nah, kita balik lagi ke sini. F total berarti F total ya dibuat kita buat sini K total dikali delta L total ya sama dengan F1 berarti K1 dikali delta L1 ditambah K2 dikali delta L2. Nah, kita sambung ke sini ya. Nah, berarti kan di sini delta L-nya itu kan dia sama. Ya, sama. Yang berbeda hanya gayanya. Nah, berarti bisa kita buat jadi satu karena semuanya sama, ya. K total dikali 1 sama dengan K1 dikali 1 ditambah K2 dikali 1. Nah, jadi dapat kita buat persamaan untuk susunan pegas paralel ini ya. K paralel. K paralel itu kita bisa buat jadi ya K1 ditambah K2 ditambah K1. Di sini ada 5 pegas masing-masing 100 Newton per meter disusun secara seri ya. Konstanta pegas pengganti dari susunan pegas tersebut adalah K. Kita buat ya. Apa yang diketahui di sini?
delta L. Ya, kita buat dulu ya yang diketahui. Nah, ya. K1-nya berapa? K1-nya 200 Newton per meter. K2-nya itu 300 Newton per meter. Nah, di sini ada masanya. Masanya 500 gram. Ya, masa 500 gram. Kita rubah ke kilogram, berarti 0,5 kilogram. Ya. Nah, kita cari kan di sini gaya yang terjadi di sini tuh gaya berat. Ya, berarti kalau gaya berat kita ingat-ingat lagi tuh. Kemarin gaya berat tuh rumusnya apa? Rumusnya berarti W sama dengan M kali G. Nah, masanya kita dapatkan 0,5. Nah, gravitasinya berapa? 10. Berarti W-nya itu 5 Newton. Nah, ya, yang ditanya itu pertambahan panjang susunan pegas. Berarti delta L-nya berapa? Nah, jadi pertama-tama kita harus mencari konstanta penggantinya, ya, konstanta paralelnya. Nah, konstanta paralel ya itu bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan K1 dengan K2-nya. Berapa K1-nya? 200. Nah, K2-nya 300. Nah, berapa ini? Jadi 500 Newton per meter. Nah, langkah yang kedua kita masukkan ke rumus hukum. Gimana mencari rumus hukum? Delta L sama dengan F per K. Nah kan? Nah, F-nya berapa? Ya, karena gaya yang terjadi di sini gaya berat berarti 5. Nah, terus ini K-nya berapa? 500. Berapa ini? 0,01. Kemarin kan soalnya itu contoh soalnya yang Ibu itu soalnya gampang, masih bisa kami terka-terka gitu ya kan. Nah, coba kita lihat contoh yang ini ya. Nah, di sini ada jika konstanta masing-masing pegas ya. Ini ada pegas identik, berarti kalau identik berarti konstantanya sama. Ini K1, K2, K3, K4, ya kan? Nah, jika konstanta masing-masing pegas 1600. Nah, berarti kan udah pegasnya identik ya. Nah, lalu pertambahan panjang sistem pegas 5 cm. Hitunglah yang ditanya ini. Nah, kita buat dulu ya. Diketahui. Nah, apa yang diketahui tadi? K1. Ya, K1-nya berapa? 1600. 1600 Newton per meter. K2-nya sama karena identik. Nah, K3-nya sama juga. K4-nya masih sama juga. Nah, lalu apa? Pertambahan panjangnya ya, berarti kalau pertambahan panjang delta L. Ya. Delta L-nya 5 cm. Nah, 5 cm kita rubah ke meter. Nah, 5 cm dirubah ke meter 0,05 meter. Nah, ada lagi yang perlu diketahui? Nggak ada ya? F-nya nggak diketahui ya, karena kan gaya yang terjadi di situ gaya berat, W-nya yang ditanya. Nah, oke. Hal yang pertama kali kita tanya, ditanya. Yang ditanya itu W. Nah, oke, kita jawab. Nah, yang pertama kali kita cari konstanta. Nah, ini kan dia gabungan dari seri sama paralel. Nah,
Kalau yang ini kan dia paralel ya. Nah, kita cari dulu dia K paralel. Ya. Berarti kalau paralel berarti tinggal ditambahkan aja dong. K1 tambah K2 tambah K3. Nah, ya kan? K1-nya berapa? 1600 ditambah 1600 ditambah 1600. Nah, 1600 tambah 1600 tambah 1600 berapa? 4800. Ya, 4800 Newton per meter. Nah, lalu setelah ini kita ngapain? Setelah ini kita cari gabungan. Nah, kalau bisa kita gambarkan ya, kan udah jadi kan dia. Jadi kayak gini. Bisa kita buat gambarnya jadi gini kan dia. Nah, ini dia yang tadi yang pertama. Jadi Kp-nya kita jadikan 1. Kp-nya berapa? 4800 Newton per meter. Tapi ini jadi kayak yang keempat menjadi tetap 1600 Newton per meter. Nah, karena udah kayak gini, kalau udah kayak gini susunannya jadi susunan seri. Nah, makanya nanti jadi buat dia 1 per Ks, ya kan? Sama dengan berapa? 1 per Kp, ya, bukan Ks ya kita buat ya, gabungan 1 per K gabungan. Jadi 1 per Kp ditambah 1 per Ks. Nah, ini ya, oke. Berapa? 1 per Kp-nya berapa? 4800. 1 per Ks. Ks-nya berapa? 1600. 1600. Nah, kita samakan penyebutnya. Berapa? 4800. Ini bagi ini dikalikan ini berarti 1. Terus ini dibagikan ini dikalikan ini 3. Berarti 1 tambah 3, 4 per 4800. Berapa 4 bagi 4800? 1200. Ya. Jadi K gabungannya atau konstanta gabungannya 1200 Newton per meter. Dapatkan konstanta paralelnya berapa? Konstanta gabungannya berapa, ya kan? Nah, berarti yang sekarang step ketiganya kita harus mencari gaya beratnya. Nah, kalau kita balik lagi ya, kita ngingat kemarin rumus hukum Hooke itu apa? Nah, kalau rumus hukum Hooke, kalau ditanya gayanya berarti K dikali delta L. Nah, gaya yang terjadi kan pada pegas ini itu gaya berat. Nah, makanya F-nya kita ganti jadi W. W sama dengan K kali delta L. Nah ya, oke, kita masukkan konstantanya berapa? Konstanta gabungannya 1200. Ya kan? 1200. Oke? Newton per meter. Nah, delta L-nya berapa? Delta L-nya 0,05. 0,05 meter. Nah, berapa jadinya? 60 Newton. Oke, jadi dapat ya, ditanya hitunglah beban berat W. Berarti dari ini beratnya beban ini 60. Belum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.